Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farnawati Zainuddin, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya akan mereview kembali materi yang saya sudah pelajari pada mata kuliah pengantar bioteknologi. Nah, materi ini terdiri dari dua pokok bahasan. Pokok bahasan yang pertama yaitu tentang tanaman bisa tumbuh di daerah musim dingin dengan rekayasa ais minus bakteria. Kemudian pokok bahasan yang kedua yaitu tentang pembuatan vaksin. Saya mulai pada pokok bahasan yang pertama. Pesatnya perkembangan teknologi di bidang sains menciptakan berbagai macam produk yang memberikan manfaat untuk kehidupan manusia. Salah satunya adalah kemajuan yang telah dicapai di bidang bioteknologi dan teknik DNA rekombinan. Peran bioteknologi dapat digunakan di berbagai bidang, misalnya bidang pertanian dan perkebunan. Kemajuan bioteknologi di bidang pertanian dan perkebunan adalah bakteri transgenik yang dikenal dengan nama ais minus bakteria. Bakteri transgenik ini dihasilkan dari hasil rekayasa genetika bakteri Pseudomonas syringae dan bakteri E. coli. Riset ini dilakukan pada tahun 1987. Riset ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang terjadi pada sejumlah tanaman ketika musim dingin. Tanaman yang tumbuh di daerah yang mengalami 4 musim tidak dapat bertahan hidup layaknya tanaman yang tumbuh di daerah yang mengalami 2 musim. Nah, karena adanya permasalahan ini, maka ketika itu Advanced Generic Sciences atau yang disingkat dengan AGS mencari solusi dengan cara merekayasa bakteri transgenik dari bakteri Pseudomonas syringae. Bakteri Pseudomonas syringae ini dapat bertahan hidup pada suhu yang rendah. Namun, bakteri ini dapat merusak jaringan tanaman dan bahkan dapat menyebabkan kematian pada tanaman. Oleh karena itu, dilakukan rekayasa genetika antara bakteri Pseudomonas syringae dan bakteri E. coli yang akan menghasilkan bakteri transgenik yang disebut dengan ais minus bakteria. Bakteri ais minus merupakan nama umum dari varian bakteri Pseudomonas syringae yang direkayasa gennya untuk melindungi tanaman pada saat salju ketika musim dingin. ais minus bakteri ini merupakan bakteri transgenik. Nah, mengapa? Karena DNA yang terdapat pada bakteri Pseudomonas syringae disisipkan ke DNA yang terdapat pada bakteri E. coli. Kemudian bakteri transgenik ini akan disemprotkan ke tanaman agar tidak terjadi kerusakan pada batang, daun, dan organ tanaman lainnya. Saya lanjutkan pada pokok bahasan yang kedua yaitu tentang pembuatan vaksin. Pemberian vaksin merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19. Namun, pembuatan vaksin COVID-19 bukanlah merupakan hal yang mudah. Untuk memastikan efektivitas dan kegunaannya, vaksin COVID-19 harus dibuat dengan hati-hati serta lulus uji klinis. Nah, pembuatan vaksin COVID-19 telah dilakukan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan 4 produsen vaksin, yaitu AstraZeneca dari Inggris, Sinovac, Sinopharm, dan CanSino dari Cina. Ada 5 langkah atau proses uji klinis yang harus dilalui dalam pembuatan vaksin COVID-19. Saya mulai pada langkah pertama yaitu studi praklinis. Pada tahap awal ini, vaksin COVID-19 akan disuntikan ke hewan percobaan di laboratorium untuk mengetahui efektivitas dan keamanan vaksin COVID-19. Pada tahap ini juga, para peneliti akan mengkaji apakah vaksin COVID-19 ini layak digunakan atau memiliki efek samping tertentu. Kemudian lanjut pada langkah kedua atau yang disebut dengan uji klinis fase pertama.
Pada tahap ini, vaksin COVID-19 akan disuntikan ke beberapa sukarelawan yang pada umumnya adalah orang dewasa dengan kondisi sehat. Hal ini dilakukan untuk menguji keamanan dan efektivitas vaksin COVID-19 dalam tubuh manusia. Nah, setelah dinyatakan aman dan efektif, maka vaksin COVID-19 dapat memasuki uji klinis fase berikutnya. Kemudian lanjut pada langkah ketiga, yaitu uji klinis fase 2, di mana pada tahap ini vaksin COVID-19 akan disuntikan ke lebih banyak sukarelawan sehingga memperoleh sampel yang lebih beragam. Nah, sampel ini akan dikaji dan diteliti ulang oleh para peneliti terkait efektivitas, keamanan, kemudian dosis vaksin yang tepat, serta respon imun tubuh terhadap vaksin yang diberikan. Kemudian lanjut pada langkah yang keempat, yaitu uji klinis fase 3. Pada tahap ini, vaksin COVID-19 akan disuntikan ke lebih banyak orang dengan kondisi yang lebih bervariasi. Nah, setelah itu para peneliti akan memantau respon kekebalan tubuh para penerima vaksin COVID-19 serta memantau apakah terdapat efek samping vaksin dalam jangka waktu yang panjang. Tahap ini memakan waktu hingga berbulan-bulan atau bahkan hingga bertahun-tahun. Kemudian kita lanjut pada langkah yang terakhir atau langkah yang kelima, yaitu tahap 4 setelah proses pemasaran. Nah, studi tahap ini dilakukan setelah vaksin dinyatakan aman dan efektif. Pada tahap ini juga vaksin COVID-19 sudah bisa mendapatkan izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk diberikan kepada manusia. Namun karena masih tergolong jenis vaksin baru, berbagai penelitian dan evaluasi masih tetap perlu dilakukan untuk menilai efek dalam jangka panjang pada manusia. Nah, itulah review materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.